Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita di pertengahan tahun 2021. Kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan dari awal pertama tahun 2021 ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan, sekalipun keadaan hari ini belumlah sebaik yang kami harapkan daripada keadaan di tahun yang lalu. Tetapi biarlah Tuhan Engkau terus mengajari kami untuk senantiasa bersyukur, bukan ketika kami sehat, ketika kami begitu melimpah dengan berkat Tuhan, tetapi sekalipun dalam keadaan apapun juga kami tahu bahwa kami memiliki Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Itu menjadi rasa syukur kami yang terbesar Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang masih Engkau tentukan bagi kami Tuhan, untuk kami jalani. Dan di dalamnya Tuhan kami berkarya, kami bekerja, bahkan kami beribadah, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau baik.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya hendak ku perkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Keselamatanku dan kau
Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasih. Dan kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, selama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus jawaban. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah kami Tuhan tetap percaya di tengah dunia yang tidak bertambah baik ini? Adakah kami tetap bersuka cita melewati hiruk pikuk dunia yang mengerikan di masa ini? Karena itu Tuhan, bangkitkan iman percaya kami. Bangkitkan bahwa Engkau memilih kami bukan untuk ditimpa murka. Engkau memilih kami untuk merasakan keajaiban kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Karena itu biarlah pemberitaan tentang Engkau, pemberitaan tentang salib yang menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa, menjadi kekuatan kami saat ini ketika kami mendengar firman Tuhan, menjadi pengharapan kami melewati tahun 2021 yang belum menentu. Karena itu Tuhan, biarlah firman dan kebenaran-Mu, itulah yang menghidupkan kami, itulah yang menyemangati kami, karena hanya semangat yang berkobar-kobar kepadamu Tuhan yang sanggup membuat kami terus berlari dan memandang kepada kayu salib itu. Terima kasih, kami percaya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, supaya firman yang murni itulah yang diberitakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara?
Semoga baik-baik dan sehat selalu ya oleh anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan membahas firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 3. Bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, hari-hari ini di awal tahun ini ada banyak musibah ya. Kecelakaan Sriwijaya Air, longsor di Bogor, longsor di Sumedang. Kesengsaraan sepertinya menjadi bagian yang tidak bisa dihindari ya, dari kehidupan umat manusia. Bukan hanya bencana alam atau kecelakaan, tapi kesengsaraan itu ada di dalam berbagai bentuk ya. Di masa corona ini banyak sekali yang mengalami kehilangan pekerjaan, bisnis tidak bisa jalan ya. Tentu itu juga merupakan kesengsaraan yang lain, bentuk lainnya, yang kena COVID, yang harus dirawat, tentunya sangat merasakan kesengsaraan, dan terutama yang kehilangan ya sanak saudaranya akibat virus corona ini juga tentu dalam kesedihan, dalam rasa kehilangan yang mendalam. Firman Tuhan hari ini mengajak untuk kita bermegah dalam kesengsaraan. Bermegah ini kata yang agak mungkin sulit ya dibayangkan, bermegah dalam kesengsaraan. Karena itu kita akan mempelajari, karena kalau dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, artinya kita tetap bersuka cita ya, bermegah. Maka tentu itu juga ada sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bisa menjadi kekuatan. Kita akan melihat dulu ayat-ayat yang di sebelum dan sesudahnya, 5 ayat di Roma pasal 5 ayat 1-5. Kita akan membacanya sebentar. Roma pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita yang dibenarkan karena iman, kita percaya kepada Yesus, itu kita akan dibenarkan ya, dianggap sudah bebas dari hukuman karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak lagi memusuhi Allah, tapi kita menjadi milik Allah bahkan ya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan, bahkan seperti sebuah keluarga ya, seperti bapa dan anak. Jadi ada perdamaian dengan Tuhan. Nah, oleh Dia juga, ayat 2 ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita juga percaya bahwa kita nanti akan menerima kemuliaan Allah ya. Kita bermegah di dalam pengharapan, suatu keyakinan bahwa suatu hari kita akan menerima kemuliaan Allah ya. Salah satunya adalah kita akan menerima tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kebangkitan seperti tubuh Kristus yang dibangkitkan, sehingga kita bisa bebas dari kematian. Ayat 3, dan bukan itu hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah ini saudara, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, keyakinan akan pengharapan di dalam Kristus itu keyakinan yang kita kokoh di dalam hati kita karena kita sudah diberi oleh Tuhan iman bahwa Allah mengasihi kita, dan kita juga diberi oleh Roh Kudus kemampuan untuk mengasihi Allah. Karena itu kita tidak ragu sama sekali mengenai pengharapan itu. Nah, saudara, sekarang kita akan belajar apa sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau kita lihat ayat ini ya, bagian A-nya saja dulu. Ya, di situ ada kata kesengsaraan. Kesengsaraan itu sendiri dalam bahasa aslinya itu thlipsis. Ya, itu kalau diterjemahkan di Perjanjian Baru ada sekitar 44 kali disebut. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya itu bermacam-macam, ya. Tapi artinya itu sebenarnya mirip-mirip sudah. Tribulation itu kesengsaraan atau kesusahan besar atau aniaya. Lalu affliction itu penderitaan, ya. Trouble, masalah, kesulitan, kesusahan, kesukaran. Anguish, penderitaan yang berat, kesedihan yang mendalam. Persecution, persekusi atau aniaya. Pressure, tekanan. Oppression, tekanan atau penindasan. Distress, kesulitan, penderitaan, kesedihan. Saudara, ada banyak kata, mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin kata-kata ini mempunyai tempat-tempat spesial, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin jadi mirip-mirip. Tapi saya kira saudara mengerti ya, yang dimaksud dengan kesengsaraan di sini adalah semua bentuk sebetulnya, ya, tekanan, ya, tekanan apapun, ya, tekanan oleh karena aniaya, ya, seperti kita tahu Tuhan di zaman para rasul memang mengalami tekanan-tekanan yang berat dari orang-orang yang anti Kristen, ya. Dan di masa sekarang kita mungkin tidak banyak yang mengalami, saudara, tidak mengalami aniaya, tetapi kita mengalami kesengsaraan yang lain, ya, penderitaan-penderitaan seperti sekarang lagi corona, seperti tadi saya sebutkan, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah mungkin hubungan keluarga dan sebagainya, ya, masalah yang sangat berat mungkin yang saudara sedang alami hari-hari ini, ya, tekanan ekonomi, tekanan karena tidak bekerja, karena masalah di usaha, itu juga menjadi tekanan yang berat, ya, dari penderitaan atau kesengsaraan. Itu termasuk, saudara. Nah, menurut Roma pasal 5 ayat 3 ini, ya, kita baca lagi, dan bukan hanya itu saja, bukan hanya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah saja, kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini, saudara, kesengsaraan atau masalah, tekanan itu sebetulnya bisa membuahkan ketekunan, gitu ya, mengajarkan sesuatu, ya. Kalau kita diberi masalah itu kan kita jadinya harus menghadapinya, ya, nggak boleh lari, kita harus mengatasi masalah itu. Dan seringkali masalah yang berat itu, kalau kesengsaraan ini kan masalah yang berat sebenarnya, itu membutuhkan ketekunan. Tanpa masalah kita mungkin sulit untuk menekuni sesuatu, ya. Saudara, ini memang cocok dengan
dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bahasa Inggris NAB, di sini dipakai kata yang lain tapi mirip. Menurut saya juga artinya bagus. Di sini bukan kesengsaraan yang dipakai, ada penderitaan, sama saja ya. Penderitaan itu menghasilkan kehandalan, endurance, ya, daya tahan yang kuat. Jadi dengan diberi masalah, seseorang itu bisa menjadi lebih kuat terhadap gangguan, terhadap supaya masalah itu, kalau masalah yang serupa datang itu tidak mempan lagi ya, tidak lagi terganggu seperti itu, saudara. Nah, di Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu ketahanan tadi ya, daya tahan yang kuat tadi menghasilkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji menghasilkan harapan. Jadi kalau sudah kuat menghadapi satu masalah, maka itu menjadi suatu karakter, menjadi sifat yang menetap, saudara. Menjadi satu kemampuan yang menetap, ya, yang teruji, sehingga masalah yang sama kalau datang lagi itu benar-benar tidak bisa lagi menjadi gangguan, ya, tidak lagi membebani, kita benar-benar lebih kuat, ya. Nah, dengan karakter yang teruji ini, maka kita memiliki harapan, ya, memiliki harapan bahwa kita akan bisa maju terus, ya, kita akan bisa mengalami kesuksesan. Harapan kita akan berhasil, ya, sudah. Nah, penjelasan tentang betapa bergunanya ternyata penderitaan, ya, masalah, kesengsaraan itu walaupun nggak enak, saudara. Disampaikan juga oleh Rasul Petrus, ya, bahwa itu bermanfaat, bahwa itu sangat berguna, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 6b dan 7 saya bacakan, ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, kalau kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, masalah yang berat, itu kita harus menganggap itu adalah berguna, yaitu di sini, ya, saudara. Semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi seperti yang tadi, ya, saudara, menjadi karakter yang teruji, ya. Kalau di dalam Tuhan itu iman kita yang diuji, ya, dimurnikan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, kebersandaran kita kepada Tuhan itu dimurnikan lewat percobaan-percobaan, lewat masalah, kesengsaraan, penderitaan. Jadi kita memang harus menghadapi percobaan-percobaan dan bertekun, jangan menyerah, ya, jangan menjadi putus asa, tapi kita harus bertahan, bertekun untuk bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ini bisa selesai, maka iman kita menjadi murni, ya.
Dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang panah, saudara ya. Jadi mungkin kalau kita mengalami masalah, kita ingin cepat-cepat selesai dari masalah itu karena tertekan, karena kita merasa tidak nyaman gitu ya, merasa stres, sehingga yang kita pikirkan adalah ingin segera nyaman kembali, ingin seperti sebelum kena masalah. Yang kita kadang-kadang yang kita pikirkan itu adalah mengenai kenyamanan lahiriah. Tetapi ada yang lebih penting dari kenyamanan lahiriah, yaitu iman yang murni. Jadi saudara, jangan mengeluh, jangan berpandangan negatif semata-mata, walaupun tidak ada yang enak, saudara ya, namanya juga kesengsaraan. Tetapi semua bentuk kesengsaraan itu ya, kalau kita mengerti ya, itu semua bisa menjadi sesuatu yang kita syukuri ya, bahkan kita bisa bermegah, karena hanya dengan cara itulah iman kita menjadi lebih murni dan semakin murni ya. Dan iman yang murni ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas ya, saudara, dari segala harta di dunia. Nah, kita harus sampai ke sana. Bukan lagi harta kekayaan yang paling berharga, yang penting atau sebagainya, saudara. Sehingga setiap kali kita mengalami kerugian, kita mengeluh karena rugi. Kita tidak bersyukur karena dampak dari masalah-masalah yang dialami apapun itu sebetulnya, kalau kita mengerti maksud Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ini berguna sekali, itu untuk iman kita dimurnikan. Gak apa-apa kehilangan harta yang karena dengan cara itu iman kita dimurnikan. Mungkin kita berharap iman kita bisa dimurnikan tanpa kehilangan harta, tetapi mungkin tidak selalu bisa ya, saudara. Jadi kalau harus dialami, tetap kita bersyukur karena lebih untung, saudara. Nah, saudara, sebentar ya. Berikutnya, jadi kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Karena hanya dengan kesengsaraan itu atau melalui kesengsaraan itu iman kita dimurnikan, iman kita menjadi teruji. Nah, seperti apakah iman yang murni atau teruji itu? Indikatornya apa? Ya, sehingga harus kita lewat kesengsaraan. Ayat-ayat berikut juga menjelaskan, ya, senada dengan ayat-ayat yang sebelumnya tadi kita baca. Misalnya di Lukas pasal 8 ya, mengenai perumpamaan tentang penabur, saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan lalu menjelaskan ini mengenai iman, saudara ya. 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, saudara, jadi tipe yang kedua mungkin ya. Yang pertama itu yang seperti benih yang ditabur di tanah yang pinggir jalan ya. Pinggir jalan itu kan sama sekali tidak berbuah. Ya, tipe yang kedua ini ya adalah tanah yang berbatu-batu. Itu adalah gambaran tentang orang yang mendengar firman ya, lalu menerima dengan sangat gembira. Tetapi waktu ada pencobaan itu nggak kuat. Jadi saudara, pencobaan ini memang kalau kita mengalami pencobaan bisa gugur imannya. Jadi apakah iman kita itu beneran, itu harus diuji oleh pencobaan, saudara. Nah, waktu saudara mengalami pencobaan, iman saudara tidak gugur, saudara berarti bisa mengalami pertumbuhan ya, mulai berakar dan mulai tumbuh. Lalu yang kedua, saudara, yang jatuh dalam semak duri ya orang yang telah mendengar firman itu
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, yang kedua ini adalah gambaran tentang orang yang mendengar firman dan bertumbuh ya, tahan terhadap pencobaan-pencobaan yang dialami, misalnya ya, yang dialami oleh yang tipe 2 tadi. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ya. Jadi saudara, ini juga kan kesengsaraan dalam bentuk yang lain. Kekhawatiran itu mungkin karena kekurangan, ya, kekurangan secara finansial misalnya, kemampuan di dalam mencari nafkahnya kurang bagus, bisa kekhawatiran, atau karena memang di dunia ini ya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa berjalan dengan sempurna, ya, baik itu mengenai kesehatan, keamanan di perjalanan, orang jahat, ya kita menjadi khawatir, hidup dalam kekhawatiran. Nah, kalau kita tidak bisa bertekun dan mengatasi ini, kekhawatiran ini, karena firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan apapun, maka kita sebetulnya tidak akan mengalami berbuah. Iman kita itu tidak berhasil dimurnikan dari kekhawatiran. Nah, lalu yang kedua adalah kekayaan, terhimpit oleh kekayaan. Nah, banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi sebetulnya dia berimannya kepada kekayaan. Jadi kekayaan itulah yang membuat dia bahagia, yang menentukan rasa tentram di hati. Jadi orang seperti ini memang tidak bergantung kepada Tuhan. Imannya itu digantungkan kepada kekayaan. Nah, kita akan dimurnikan dari kebergantungan kepada kekayaan. Semua anak Tuhan harus melepaskan diri dari kebergantungan kepada kekayaan dunia, harta dunia, ya. Dan bagaimana caranya supaya iman kita dimurnikan dari kebergantungan kepada kekayaan? Sudah, ya tentu harus mengalami mungkin kekayaannya itu hilang, atau berkurang secara drastis. Dan di situ kita akhirnya menemukan bagaimana kekayaan itu tidak lagi menjadi hal-hal yang utama, gitu ya, yang menjadi kebutuhan utama, menjadi Tuhan kita malah, ya, menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita kita, tetapi berubah. Harusnya yang menjadi sumber segala sukacita kita adalah hanya Tuhan. Sebab segala kekayaan ini kan sebenarnya milik Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bergembira karena kita ini memiliki Tuhan yang sebetulnya sangat mengasihi dan memelihara kita. Nah, yang ketiga adalah, saudara, terhimpit oleh kenikmatan hidup. Jadi sukacita. Kalau sukacita kita itu sebetulnya didapatkan dari kenikmatan-kenikmatan hidup, saudara. Kita menjalani hari-hari kita dengan bahagia karena kita bisa menikmati begitu banyak kenikmatan hidup. Itu juga bisa menjadi gangguan terhadap pertumbuhan iman, sebab ketika saudara terus menerus hidup seperti itu, maka iman saudara tidak bertumbuh, ya. Sukacita yang harusnya ada di dalam hati kita adalah sukacita karena Tuhan, sukacita karena keselamatan yang diberikan, sukacita
karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bukan dari kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini akan diuji dengan mungkin kita kehilangan kenikmatan-kenikmatan seperti hari-hari ini ya. Sudah ini jelas bagus untuk mengasah iman kita, untuk memurnikan iman kita dari cara hidup yang salah ya sudah. Jadi bukan berarti kita tidak lagi menikmati ya makan enak dan sebagainya seperti sudah dibahas sebelum minggu-minggu yang lalu. Tetapi kita tidak lagi mencari, karena kita sudah mempunyai sukacita yang lain yang nanti akan kita temukan ya di contoh-contoh berikutnya seperti apa yang sudah terjadi kepada saudara-saudara kita di masa lalu ya. Kita perlu memastikan hal ini, karena kalau ini masih yang berkutat di sini saudara ya, kita hidupnya seperti ini sebetulnya tidak akan menghasilkan buah yang matang. Jadi tidak menyenangkan hati Tuhan jelas ya. Dan tidak ada sesuatu yang dihasilkan di hadapan Tuhan. Tidak ada pertumbuhan iman. Iman saudara itu kerdil, sehingga waktu diuji nanti ya seperti COVID ini ya, sudah waktu mengalami mungkin kekayaannya dikurangi oleh Tuhan, itu saudara mungkin bisa kepayahan, tidak bisa melewati. Ya, banyak orang-orang yang sebetulnya tidak siap menghadapi corona, lalu kena corona akhirnya meninggal karena kehilangan kekuatan untuk menghadapi kesukaran seperti itu. Tidak ada saudara. Takut mati saudara ya, kehilangan kenyamanan yang biasa dijalani setiap hari. Sekarang kena COVID ya, di isolasi seperti itu, misalnya di rumah sakit tidak boleh ketemu siapa-siapa. Waduh, stresnya luar biasa. Dan akhirnya meninggal bukan karena COVID semata-mata, tapi karena stres. Tapi kan saudara kuat ya, misalnya ya, ini saya hanya membayangkan kalau kita kuat, sukacita kita di dalam Tuhan, kita di dalam hati kita ada kekuatan firman ya, bahwa mati itu untung gitu kan, kita bisa ketemu Tuhan. Nah, kita kan siap. Ya, kita tidak kuat ya, waktu sendiri kita tidak merasa sendiri ya, di ruang sholat tidak merasa sendiri karena kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kita tidak lagi sedih kalau sampai harus meninggalkan dunia ini. Ya. Tetapi kalau masih boleh, kita mungkin dalam pergumulan itu kita berdoa, Tuhan masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, kalau boleh saya bisa sembuh dari COVID. Akhirnya malah sembuh ya saudara, karena memang Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tetapi kalau kita tidak punya iman ya saudara, maka kemungkinan untuk bisa melewatinya itu jadi sangat kecil. Nah, ini termasuk buah yang matang itu adalah saudara bisa melewati masalah apapun dengan tetap tabah gitu ya, tetap mempercayai janji-janji Tuhan, dan memandang hidup kita ini ya penuh dengan pengharapan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini saudara, pastikan saudara memang imannya sudah murni teruji. Kalau belum ya harus mau sekarang ini. Apakah saudara mengerti bahwa iman saudara sedang dimurnikan gitu kan? Dan apakah saudara bersukacita ya? Dan ya mau nggak mau kita memang harus mengalami
Jadi kalau memang sedang mengalami hal ini, diuji lewat apapun lah ya, banyaknya masalah datang, saudara bisa bersabar, saudara bisa terus berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilepaskan dari hidup saudara. Tuhan beritahukan kepada saya bagaimana iman saya yang seharusnya mungkin kurang bergantung kepada Tuhan, lebih bergantung pada kekayaan. Hidupnya terlalu enak, terlalu bergantung kepada kenikmatan duniawi, begitu banyak kenikmatan yang membuat saudara terlalu nyaman ya hidupnya, sehingga tidak bisa menemukan sukacita yang sejati yang di dalam Tuhan. Nah, saudara akan dibawa ke sana, ya, dimurnikan seperti itu. Ya, nah lalu kita akan lihat mengenai kekayaan ini ya, karena memang sangat berkaitan dengan ujian iman ya. Jadi kita memang harus melepaskan diri dari kebergantungan kepada kekayaan. Bahkan di sini kita akan membaca ya di 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini sangat berhubungan, saudara, dengan yang tadi ya, perumpamaan tentang penabur itu, bahwa kekayaan itu tidak boleh dijadikan andalan. Kenapa kebanyakan orang ingin kaya? Karena kekayaan itu memang dijadikan andalan. Kalau saya punya kekayaan, seperti saya saudara itu punya Tuhan yang sumber kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah. Itu di dalam pikiran itu harus dibuang. Kita ini tidak boleh bergantung kepada kekayaan. Kalau saudara memiliki kekayaan, jangan itu dijadikan tempat bergantung. Karena kalau saudara bergantung pada kekayaan, maka iman saudara tidak bisa bertumbuh. Iman saudara tidak akan teruji. Ya. Kekayaan itu bisa hilang sewaktu-waktu, dan ketika hal itu terjadi, apakah saudara tetap mengikut Tuhan sebenarnya, atau saudara meninggalkan Tuhan malah ya. Nah, jadi ini juga akhirnya kita mengikut Tuhan itu memang jangan juga ingin hidup dalam kemewahan seperti itu ya. Istilah ini artinya kurang lebih, jadi mengikut Tuhan itu harus disertai dengan rasa cukup. Artinya kita bisa hidup dalam kesederhanaan. Kalau saudara bisa hidup dalam kesederhanaan, artinya saudara dalam keterbatasan, dalam serba kekurangan, saudara tidak masalah. Ya. Dan dalam kelimpahan, saudara tidak menjadi terbuai oleh kemewahan. Kalau yang saudara memang punya kekayaan banyak, mungkin memang hari-harinya dipenuhi dengan kemewahan ya hidupnya. Tetapi kita tidak boleh terbuai oleh kekayaan dan hidup begitu bergantung, sehingga kalau nggak ada kemewahan ini saudara menjerit, sudah begitu menderita, saudara. Ini ya, jadi ikut Tuhan memang harus melatih diri untuk bisa hidup sederhana, bisa menikmati kesederhanaan, jangan melulu ingin hidup dalam kemewahan gitu ya. Apapun saudara, latihlah diri kita untuk
memiliki rasa cukup, apa-apa tuh cukup sedikit aja, nanti sampai makanan juga ya jangan terlalu banyak garam, bumbu-bumbu yang tidak sehat. Hati dikurangi garamnya, gulanya, karena kalau sudah bisa enak dengan sedikit garam, sedikit gula, bahkan tanpa gula, itu sudah akan lebih sehat. Salah satu contohnya ya. Tidak harus selalu dilayani orang gitu ya. Kita bisa bekerja sendiri, pekerjaan tidak ada yang hina ya. Pekerjaan rumah nih selama COVID, nyapu, ngepel, itu saya mau tidak biasa mengerjakan hal seperti itu. Ya walaupun saudara kaya raya yang punya pembantu, kan pembantu juga bisa aja satu hari sakit atau tidak ada pembantu lagi, kita tetap bisa mengerjakannya, jadi tetap bisa menikmati hidup ini ya. Nah seperti itu tidak boleh menjadi gangguan ya. Jadi jangan mengejar kekayaan, jadi jangan memaksakan diri, lalu tujuannya juga untuk apa ya. Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita tuh hidup itu hari ini kita punya apa, itu harus cukup, saudara. Jangan mengeluh karena keinginan-keinginan yang banyak ya, lalu kita mengejar kekayaan, karena nggak bisa diwujudkan tanpa kekayaan. Akhirnya kita menjadi hamba uang, terbelit oleh keinginan untuk kaya, keinginan untuk mempunyai lebih banyak barang-barang, benda-benda dan sebagainya. Ya, Tuhan berfirman, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jalani hidup sebagaimana Tuhan sediakan setiap hari. Itu harus dianggap cukup, disyukuri. Dan jangan juga khawatir, karena khawatir bagaimana besok, nggak takut nggak makan dan sebagainya, sehingga saudara terus mengejar kekayaan, ingin punya tabungan yang banyak supaya bisa tenang. Nah itu balik lagi, bergantung kepada kekayaan akhirnya. Oke, saudara, kita akan belajar dari jemaat di Makedonia yang luar biasa ya, bisa menjadi teladan buat kita. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 1, Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat di Korintus ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia ini adalah jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Berea. Kita bisa lihat dari peta berikutnya. Nah, Rasul Paulus ke Makedonia itu di perjalanan yang kedua, ya, penginjilan yang kedua. Nah, Makedonia itu ada di sini ya. Saya gedein petanya. Nah, saudara bisa lihat di situ. Makedonia itu di kalau sekarang itu pegunungan Balkan gitu ya. Nah, jemaat-jemaat yang di sini ada 3, yaitu Berea, Tesalonika, dan Filipi. Ya. Kita lanjutkan. Ya, apa kata Rasul Paulus tentang jemaat-jemaat di Makedonia? Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, nah ini yang lipsis tadi, saudara. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara bayangin ya. Dicobai dengan berat, sukacitanya malah bertambah dengan banyak, bukannya hilang. Dan meskipun mereka sangat miskin, saudara, tidak kaya, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan
Artinya mereka masih bisa memberi, bahkan bisa memberi banyak. Nah, ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Ya. Karena mereka miskin, mereka memberi apa, sudah. Tetapi sebetulnya mereka itu memberi melampaui kemampuan. Sukacita mereka meluap, sekalipun sedang dalam pencobaan yang berat, sedang sengsara, sedang mengalami mungkin tekanan yang berat. Ya. Tidak diceritakan, tapi kemungkinan mirip-mirip seperti Rasul Paulus waktu itu. Memang orang-orang Kristen itu mengalami banyak tekanan, ya, aniaya. Aniayanya juga berat, ya, saudara, ya. Bukan cuman mereka mungkin mengalami persekusi, mereka juga secara ekonomi itu dibatasi. Mereka itu tidak lagi bisa mendapat akses berdagang leluasa karena percaya kepada Yesus, ya. Makanya mereka miskin, bukan karena malas, saudara, karena memang benar-benar dipersekusi, ya, diperlakukan secara tidak adil, ya. Tapi sukacita mereka meluap, saudara, ini, ya, saudara. Nah, di 1 Petrus pasal 1 ayat 8-9 ini juga ada Rasul Petrus memuji jemaat-jemaat di tempat yang lain, ya, di tempat yang di Asia kecil, gitu, ya, yang dilayani oleh Rasul Petrus. Mana sama mirip, ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, ya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Saudara juga sama, kan? Saudara belum pernah melihat Yesus, namun mengasihi Yesus. Adakah saudara mengasihi Yesus? Kamu percaya kepada dia, saudara percaya kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, sekalipun sekarang tidak melihat, ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada yang namanya sukacita yang mulia dan tak terkatakan, bukan karena kekayaan, bukan karena kenikmatan hidup, bukan karena hidup tanpa masalah. Bergembira karena sukacita yang mulia dan yang terkatakan, yaitu karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Ya, saudara, sukacita karena kita memiliki hidup yang kekal. Sukacita karena kita sudah diterima kembali oleh Tuhan, oleh Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah, kita bahkan dibeli dengan darah yang mahal untuk menjadi milik Allah. Kita dijadikan anggota keluarga Allah, bahkan suatu hari kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, sukacitanya karena hal itu. Karena keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti. Oke, di dunia mau seperti apapun, toh hanya sebentar, ya. Kita akan bertahan, ya. Kita tidak mau kehilangan ini, karena ini tujuan yang utama dalam hidup kita, yaitu adalah surga, yaitu bersama dengan Tuhan selamanya. Cukup, itu adalah sumber sukacita bagi jemaat-jemaat di waktu itu, sehingga bisa kuat. Nggak masalah segede apapun yang di dunia ini, bahkan nyawa hilang pun siap, karena toh akhirnya kita bebas. Di dunia ini mau sehebat apapun, kita nggak bisa lepas dari masalah, nggak bisa lepas dari penderitaan, bahkan nggak bisa lepas dari kematian. Yang kita bisa harapkan apa dari kehidupan di dunia ini, dari kehidupan yang di dalam raga ini? Tidak ada. Bahkan tidak bisa kita bawa apapun, ya, melewati kematian. Yang bisa membuat kita bersukacita dengan sukacita yang sangat besar itu adalah kehidupan yang ada di depan kita, itu keselamatan jiwa kita. Nah, inilah juga saudara yang menjadi sukacita besar buat jemaat di Makedonia, ya. Sehingga mereka itu kuat, saudara, mengalami masalah sebesar apapun,
mereka tidak kehilangan sukacita, jadi tidak ngomel-ngomel, tidak mengeluh, ya sudah, lalu jadi mungkin saling menyalahkan, lalu sehingga terjadi kekacauan, ya, hubungan-hubungan yang retak dan sebagainya. Tidak. Mereka malah bisa saling menolong, saling membantu. Nah, saudara bisa lihat di ayat berikutnya tentang jemaat Makedonia, ya. 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara, waktu itu ada bencana kelaparan di Yerusalem. Jadi, bayangin Yerusalemnya yang malah kelaparannya, itu kan jemaat yang utamanya gitu ya. Dan sampai mungkin kelaparannya parah banget, ya, sampai butuh bantuan, ya. Dan orang-orang Makedonia, jemaat-jemaat Tesalonika, Filipi dan Berea ini walaupun miskin, mungkin kalau punya duit juga dikit banget, ya, saudara, ya. Tapi mereka meminta dan mendesak untuk boleh ikutan nyumbang. Bayangin, saudara. Ya, ini saudara, bagaimana mereka tuh benar-benar tidak bergantung pada kekayaan. Kekayaan itu tidak dipegang erat, ya. Lalu takut kalau berkurang, ya, sedih, boro-boro mikirin orang lain, saya aja lagi susah, nggak ada, saudara. Jemaat Makedonia itu bahkan melihat, wah, ini saudara kita yang di Yerusalem lebih butuh uang, ya. Kalau kita masih bisa makan, mungkin walaupun nggak ada uang, saya nggak tahu, ya, mungkin mereka punya kebun dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya bisa menyumbang. Sebenarnya mah nggak mungkin bisa, harusnya mah, ya. Ayat 5, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat-jemaat Makedonia ini merupakan contoh buat kita yang hidup di masa sekarang, di mana keadaan kita masih jauh lebih baik, ya, saudara. Saudara mungkin ada yang miskin, tetapi mungkin tidak semiskin jemaat di Makedonia waktu itu. Saudara tidak juga mengalami aniaya persekusi, ya. Masih bisa bebas dengan kepercayaan saudara. Nah, biarlah ini menjadi teladan buat kita bahwa sebetulnya di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera dan sukacita yang bukan dari dunia ini, yang menjadi kekuatan buat kita secara ajaib, ya, saudara. Itulah iman yang dimurnikan. Itulah iman yang berbuah-buah, yang berbuahkan sukacita dan damai sejahtera dan kebenaran, sehingga kita ini tidak dikalahkan oleh masalah-masalah, tidak dikalahkan oleh kemiskinan, tidak dikalahkan oleh kurang sehatan misalnya. Tidak, kita tidak larut dipusingkan oleh semua masalah di dunia ini ketika itu memang menimpa kita sekalipun. Karena seperti hari-hari ini tentu mungkin banyak yang pusing karena tidak punya duit, ya, nggak kerja atau nggak bisa jalan bisnisnya, ya pusing, pasti pusing, ya. Tetapi kalau saudara punya iman kan, kita percaya Tuhan akan memelihara, sehingga kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sementara kita berusaha pun kita tidak ngoyo, kita tidak memaksakan cara-cara yang keliru, ya, tidak usah berhutang dan sebagainya. Kita berharap kepada Tuhan, lalu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, ya. Di sekarang kalau saudara lagi seperti sekarang ini, kita memang semua harus berhemat, ya, karena kita harus siap
siap menghadapi masa COVID ini lebih lama ya, mungkin 1 tahun lagi seperti ini masih tetap masih nggak boleh kumpul-kumpul, masih tetap semuanya serba online. Nah itu saudara, kita harus berjaga-jaga lah ya, jangan ceroboh dengan berkat yang kita miliki hari ini. Kita hidup sederhana dan tetap sukacita. Dan kalau ada masalah harus saling tolong menolong, bukan saling menyalahkan. Terutama di sebuah keluarga gitu ya, saling membantu. Sebetulnya saya pengen seluruh jemaat juga mempunyai hubungan persaudaraan yang bagus. Tetapi memang kalau selama saudara bisa mengatasi sendiri-sendiri, ya puji Tuhan gitu ya. Kalau punya masalah, selesaikan sendiri bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti saudara kalau tidak memang kepayahan sekali, saudara ya sebetulnya nggak apa-apa terbuka. Buktinya ini, jemaat di Yerusalem, saudara, itu kan juga bukan jemaat yang abal-abal ya. Tapi mereka diizinkan Tuhan mengalami bencana kelaparan. Nggak perlu malu. Mereka akhirnya mendapat bantuan dari saudara-saudara yang di Makedonia seperti ini walaupun miskin. Ya di dalam Tuhan hal seperti ini bisa terjadi ya di masa sekarang. Kita perlu saling tolong menolong kalau memang ada yang sangat kepayahan. Dan jangan saudara tidak perlu malu untuk meminta bantuan seperti itu. Tetapi tentu saudara itu memang benar-benar sudah berusaha gitu kan. Tidak bermanja-manja dan sebagainya. Nah, semuanya ini kiranya bisa menjadi penghiburan, karena kalau memang ini harus terjadi ya, kita mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini dan itu menjadi sangat berat, biarlah kita tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa ini baik ya, bahwa ini sedang memurnikan iman kita ya, dan kita harus bertekun dalam doa-doa, dalam bersabar ya, tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan, menyerahkan semua masalah, lalu kita memperbaiki diri gitu ya. Apa yang masih salah gitu kan ya, apa yang harus diperbaiki ya. Saya kira sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, kiranya bisa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Bapa, terima kasih buat cinta-Mu yang ajaib. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan iman di hati kami, sehingga kami bisa percaya kepadamu sampai hari ini. Engkau berfirman bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Memiliki dan dimiliki oleh Engkau adalah sesuatu yang amat mulia. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, namun menjadikan kami anak-anak kesayangan yang sangat Kau kasihi, bahkan bagaikan biji matamu sendiri. Jika kami ini memang biji matamu ya Tuhan, tentulah Engkau selalu menjaga dan memelihara kami dengan sangat baik. Namun ketika badai-badai kehidupan datang silih berganti, seringkali kami menjadi khawatir dan kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Padahal badai-badai hidup itulah yang akan memurnikan iman kami, yang menjadikan iman kami semakin kokoh, semakin handal ya Tuhan. Sehingga bila kami mau terus-menerus dilatih oleh badai-badai hidup ini, maka kami akan keluar sebagai orang-orang yang penuh kemenangan. Ubahkan ya Tuhan cara pandang kami terhadap segala masalah hidup, bahkan terhadap segala penderitaan dan kesengsaraan yang kami hadapi. Jangan biarkan pikiran kami tersesat, dan akhirnya iman kami menjadi bantut, iman kami tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak membuahkan hasil sebagaimana yang Kau janjikan. Seharusnya kami mau benar-benar percaya bahwa melalui setiap badai hidup ini, Engkau sedang melatih kami untuk mengembangkan sayap iman kami. Engkau sedang melatih kami untuk terbang bersamamu, mengatasi setiap badai kehidupan, setiap persoalan yang ada di dunia ini. Bangkitkanlah ya Tuhan, jika ada di antara kami yang imannya sudah begitu lemah hari-hari ini, yang hidup dalam banyak kekhawatiran, sehingga banyak keluhan, bahkan merasa sangat tertekan oleh beban-beban hidup. Bangkitkan jika ada di antara kami yang imannya sudah hampir padam ya Tuhan. Bangkitkan juga jika di antara kami ada yang sedang tertidur dalam buaian kenikmatan hidup yang dunia tawarkan. Jangan biarkan kami tidak sadar bahwa iblis sedang menjerat dan menghancurkan hidup kami. Juga di antara kami yang sedang giat mengejar kekayaan dunia ini, sadarkan kami Tuhan bahwa semuanya itu dapat menjadi tipu daya iblis yang menghancurkan iman kami kepadamu. Ajar kami untuk terus-menerus bertekun, melatih iman percaya kami, ajar kami bersabar dalam segala kesesakan, dan bersukacita atas setiap api ujian yang Kau izinkan datang dalam hidup kami. Ajar kami melihat dan menemukan betapa berharganya iman yang telah Kau berikan, jauh lebih berharga dari segala emas dan harta dunia. Murnikan terus iman kami ya Tuhan. Murnikan sampai sukacita kami menjadi sempurna di dalam Engkau. Kiranya sukacita yang telah Kau limpahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia itu melimpah juga di dalam hati kami, bahkan sampai meluap-luap. Karena kami juga telah Kau buat mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan abadi di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatan hati seluruh umat yang Kau kasihi jemaat di Cikarang ini. Kuatkan hati saudara kami yang hari-hari ini sangat kesesakan oleh beban-beban hidup akibat pandemi corona. Bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Bangkitkan keyakinan kami kepada cinta-Mu, bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami, apalagi meninggalkan kami. Engkau pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah selalu kekuatan yang Allah Bapa sediakan setiap pagi, agar kita kuat menghadapi berbagai pencobaan yang datang sepanjang hari, yang ternyata sangat berguna demi memurnikan dan mengokohkan iman kita. Reguklah juga selalu aliran air cinta kasih dari Tuhan Yesus. Setiap kali sukacita kita menjadi surut karena tenggelam oleh kekhawatiran dan hiruk pikuk dunia ini, mintalah selalu agar Roh Kudus kembali mengisi hati kita dengan kasih dan damai sejahtera Allah, sehingga kita disegarkan selalu. Kiranya saudara selalu berkemenangan dan terus berjalan
dari kemenangan kepada kemenangan oleh anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat siang.